Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Afrizeni dari Totok Punggung, Tanjung Pinang. Saya mau berbagi ilmu, mau sharing mengenai pengalaman saya mengobatin pasien. Jadi seperti contohnya ya, pasien dengan sakit emah misalnya ya. Pasien dengan sakit emah itu biasanya dia kadang-kadang sakit emahnya itu nggak membaik gitu kan, karena faktor diet gitu kan, dia makannya banyak makan pedas atau makan obat-obat nyeri tanpa anjuran dari dokter gitu kan. Jadi kadang-kadang sampai buang air besarnya berdarah ya. Jadi setelah kita kasih obat medis biasanya pasiennya itu keluhannya itu masih ada aja gitu kan. Jadi dengan totok punggung juga dicampur dengan saya anjurkan juga dengan makan daun rebusan dari pepaya gitu kan. Akhirnya pasiennya membaik. Tapi rebus daun pepayanya yang muda itu diminum airnya, direbus, minumnya sedikit dengan sedikit demi sedikit. Tak boleh 1 gelas karena daun pepaya itu efeknya mendinginkan. Jadi kalau kita minum 3 gelas, 2 gelas tadi terus langsung kita minum 2 gelas itu bisa tumbang kita karena efeknya dingin, jadi bisa menurunkan tekanan darah. Jadi minumnya seteguk sama seteguk gitu. Kemudian ada pengalaman saya lagi, ada pasien dengan nyeri dada seperti gangguan jantung gitu. Kalau dia banyak beraktivitas, badannya lemas. Pasien ini udah sering kontrol ke dokter, udah sampai berobat lagi dia ke Malaysia, Singapura, tapi penyakitnya itu kemajuannya sedikit aja gitu kan. Jadi sampai waktu itu dia bertanya sama saya, bagaimana nih Bu Dokter, sakit saya kenapa nggak sembuh-sembuh? Padahal saya makan obat ini, obatnya sama, obat-obat untuk jantung gitu kan. Jadi saya anjurkanlah totok punggung gitu kan. Alhamdulillah dengan ditotok punggung keluhannya membaik karena lemaknya itu rupanya karena ibunya itu gemuk, jadi lemaknya itu menekan dari luar gitu kan. Jadi makanya saya bilangkan juga sama ibu itu, makanya ibu harus makan harus sehat, jangan terlampau banyak makan yang banyak kalorinya, makanya harus berimbang, ada protein sama harus banyak seratnya juga gitu kan. Terus ada lagi pasien dengan keluhan tangannya kebas, asam uratnya selalu tinggi gitu kan. Jadi saya anjurkan ini ditotok punggung juga gitu kan. Jadi setelah ditotok punggung sekitar 5-6 kali, alhamdulillah asam urat ibu itu dari yang 10 menjadi 3. Tapi itu bisa juga dipadu dengan rebusan jahe merah ya. Jahe merahnya itu direbus aja agak 2 rimpang gitu ya, jangan banyak-banyak. 3 gelas jadiin 2 gelas ya. Jadi dididihkan airnya sampai mendidih, kemudian dikecilin apinya. Setelah mendidih kecilkan apinya, 5 menit kemudian baru dimatikan. Tapi jangan terlalu banyak karena efeknya juga bisa bikin hipertensi, tekanan darah jadi tinggi juga gitu kan kalau pasiennya tinggi kali. Jadi jangan berlebihan, cuma 2 rimpang aja gitu. Dan pada pasien kencing manis saya juga punya pengalaman, gula darahnya tinggi, kita totok punggung, ini apa sih namanya, badannya segar biasanya. Kalau selesai totok punggung pada pasien kencing manis, dia akan merasakan badannya segar, dia bisa beraktivitas lebih maksimal gitu. Ditambah lagi dengan obat herbal ya, kalau saya belajar itu herbal itu lidah buaya ya, lidah buaya ambil sepanjang tangan kita ini ya, kemudian dibersihkan, buang yang putih-putih, buang kulitnya, dibersihkan, dipotong-potong, kemudian direbus 3 gelas jadi 2 gelas ya. Itu rutin diminum, itu boleh 2 kali rebusan ya. Hari ini rebus, besok rebus lagi, dan 2 kali buang. Rutin diminum, itu gula darahnya bisa menurunkan gula darah juga. Karena efeknya dia obat herbal yang jenisnya memperbaiki fungsi pankreas gitu. Jadi dengan cuma lidah buaya ini memang agak susah dia dikemas jadi kayak obat tablet gitu. Jadi dia baru yang ada rebusan ini aja gitu. Tapi itu bagus ya, karena dia cepat dia menstabilkan gula darah. Jadi kalau kita minum terus menerus, mungkin pankreasnya bagus ya, alhamdulillah nanti obat dari medis, obat kencing manis dari medis
pelan-pelan bisa diturunkan dosisnya gitu. Dan juga ada pengalaman juga mengenai pasien dengan batu ginjal ya. Jadi dia sebelumnya dia udah dijadwalkan sama dokter untuk dioperasi karena batu ginjal. Tapi waktu itu dia pikir-pikir dulu. Jadi satu saat dia mau udah mau dia untuk dioperasi. Setelah konsultasi sama saya anjurkan ibu itu, coba ibu minum rebusan petai 3 atau 4 mata aja dulu, 3 atau 4 mata gitu kan. Jadi pasien itu dia direbusnya lah, dia minum rebusan petai sama kulitnya gitu ya. Setelah dia cek, dia konsultasi ke dokter lagi, di USG ulang lagi, dokternya jadi bingung karena batu ginjalnya hilang gitu. Karena batu ginjal itu karena petai itu dia bisa menghancurkan batu ginjal gitu. Demikianlah pengalaman yang saya dapatkan selama saya mengobatin pasien. Jadi saya mengobatin pasien, saya gabungkan antara pengobatan medis, totok punggung, sama saya kasih saran-saran herbal apa yang bisa diminum untuk pasien tersebut. Alhamdulillah hasilnya memuaskan gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang sama di bidang ini bisa terbantu dengan sharing pengalaman yang telah saya yang saya ceritakan.